1 Januari 2025 jadi hari pertama berlakunya PPN sebesar 12% yang berlaku bagi barang dan jasa mewah. Presiden Prabowo kembali memastikan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti kebutuhan pokok tak berubah kebijakan pajaknya, yakni tetap 0%. 1 Januari 2025 jadi hari pertama berlakunya PPN sebesar 12% bagi barang dan jasa mewah. Walau mendapat banyak tanggapan dari masyarakat, pemerintah tetap menaikkan tarif PPN jadi 12% dengan ketentuan kenaikan PPN hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah. Presiden Prabowo mencontohkan pesawat jet pribadi hingga rumah mewah dengan nilai di atas golongan menengah akan menjadi objek kenaikan PPN. Sementara, untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi tarif PPN 0% tetap masih berlaku. Hari ini, pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Saudara-saudara, dengan ini saya kira sudah sangat jelas bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pro rakyat. Setelah 3 uang dengan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memastikan barang yang selama ini dapat pengecualian pajak 0% tak terdampak kenaikan PPN. Beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, ubi kayu, gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, layanan kesehatan medis pemerintah dan swasta, kemudian jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan, anjak piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, semuanya tetap mendapatkan fasilitas PPN 0%, tidak membayar PPN. Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11% tetap 11%, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12%. Guna memberikan bantalan perlindungan ekonomi imbas kenaikan PPN, pemerintah menyiapkan stimulus dengan nilai sebesar 38,6 triliun rupiah. Bantuan ini antara lain berupa beras yang akan dibagikan untuk 16 juta penerima bantuan pangan, yakni 10 kg per bulan. Juga ada diskon 50% bagi pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt dan pembiayaan industri padat karya. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt. Pembiayaan industri padat karya. Insentif
PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Rencana pemerintah menerapkan PPN sebesar 12% dinilai ekonom Celios Nailul Huda tak hanya untuk barang mewah, tapi dikenakan pula pada barang yang sebelumnya kena PPN 11%. Nailul juga menilai pemerintah saat ini lebih banyak menarik pungutan, pajak atau iuran dari masyarakat dibandingkan memberi bantuan atau subsidi ke masyarakat. Ini kegambangan juga terjadi bahwa ini PPN untuk yang naik nanti 12%. DJP sudah state bahwa semua barang yang terkena PPN 11% itu naik tarifnya menjadi 12%. Oke. Tidak ada barang-barang pokok. Yang ada adalah barang-barang yang tadinya dia bebas PPN, dia kena PPN. Kita melihat pemerintah sekarang menjalankan kebijakan fiskal kontraktif. Artinya, semakin banyak iuran, pajak, dan sebagainya yang ditarik dari masyarakat kepada pemerintah dibandingkan dengan yang pemerintah keluarkan untuk masyarakat. Setelah melewati tahun politik pada 2024, pada 2025, Indonesia dinilai akan menghadapi sejumlah tantangan ekonomi. Litbang Kompas dalam survei yang digelar pada 2 hingga 5 Desember lalu merekam pendapat publik tentang tantangan ekonomi di tahun baru 2025, terlebih dengan adanya kebijakan baru soal PPN. Hasilnya, sebanyak 65,8% responden yakin ekonomi akan lebih baik. Bahkan 18% responden mengaku sangat yakin. Sedangkan yang tidak yakin ekonomi akan lebih baik di 2025 jumlahnya 13,6%. 0,8% menyatakan sangat tidak yakin, sedangkan sisanya menjawab tidak tahu. Survei Litbang Kompas juga merekam apa yang menjadi kekhawatiran publik terkait perekonomian 2025. Hal yang paling dikhawatirkan publik di tahun 2025 adalah rencana kenaikan PPN 12%. Ada 40% responden menyebut hal tersebut. 26,7% khawatir terhadap situasi global. 17% khawatir soal pendapatan mereka yang stagnan atau menurun. Lainnya menyebut soal daya beli menurun dan soal kenaikan harga bahan pokok. Hari pertama dari 365 hari di 2025 jadi kesempatan bagi pemerintah untuk menepati janjinya tak akan mempersulit hidup rakyat. Terlebih saat masyarakat dihadapkan pada banyak pungutan baru maupun kenaikan iuran. Tak hanya PPN, tapi juga iuran tapera, iuran dana pensiun, dan kenaikan iuran BPJS. Tim Liputan, Kompas TV.